Kakak Oti, Kakak Joy, katong tunggu 2 menit lah begitu baru katong mulai jo apa ya?
Ya, kakak-kakak semua selamat siang. Siang Kakak. Ya, selamat siang Kakak Uti, Kakak Joy, Kakak Peros. Katong ada lagi di pertemuan ke-8 nih, kalau saya salah katong bertemu 7 sampai 8 kali kalau kita saya salah. Katong ada di modul 1.6 C.1 tentang kuatkan pemahaman perencanaan pembelajaran PJOK. Ya kakak-kakak di modul terakhir ya. Ini modul 1.6 ini merupakan modul terakhir dari keseluruhan modul 1. Jadi sebelum masuk di tatap muka nanti ada 2 kali pertemuan lagi. 2 kali tatap muka lagi, tatap maya lagi sebelum katong ada dalam tatap muka nanti di tanggal 26. Jadi kakak-kakak semua mungkin dari modul 1.1 sampai 1.6 ini kita sudah membangun fondasi kita selaku guru PJOK terhadap konsep dan paradigma dari pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi dari modul 1.1 sampai 1.6 ini. Jadi saya berharap saya dapat mengikuti proses ini sampai di modul 1.6 ini. Berarti kita punya pemahaman tentang konsep dan paradigma pembelajaran PJOK itu sudah masing-masing orang katong miliki bersama. Ya nanti di modul 2.1 nanti sampai 2.6 itu kita sudah masuk ke bagian teknis. Bagaimana kita selaku guru PJOK, kita keterampilan mengajar PJOK itu kita lebih tingkatkan menjadi yang efektif. Jadi itu nanti terjadi di modul 2.1 dan 2.6. Bagaimana strategi mengajar kita dalam proses pembelajaran, apa saja model-model pembelajaran yang katong ambil untuk proses pembelajaran yang akan katong lakukan. Kemudian asesmen apa yang katong ambil dalam proses pembelajaran. Ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif, ada asesmen for learning, as learning, dan of learning. Itu sedikit uraian untuk katong ada di modul 2.1 nanti dalam proses pembelajaran, tapi beta yakin bahwa katong selaku guru PJOK katong sudah melakukan itu. Hanya nanti di modul 2.1 sampai 2.6 itu kita lebih memahami lagi apa yang katong selama ini lakukan dalam proses pembelajaran PJOK. Ya kakak-kakak ya itu sedikit gambaran bagi kita semua sebelum katong ada di modul 2.1. Persiapan-persiapan yang beta pernah sudah bilang bahwa katong akan membuat video pembelajaran. Kiranya kakak-kakak mempersiapkan itu sehingga bisa memasukkan itu tepat waktu. Tadi saya sempat membuka LMS hanya baru 3 orang, dua yang terbaca mengirim modul ajar atau RPP. Mungkin yang satu itu terlambat. Kalau memang kakak-kakak kirim lalu sudah terlambat tuh hubungi saya, nanti saya menghubungi admin supaya dibuka kakak-kakak bisa mengirim. Kakak-kakak punya tugas di LMS. Iya ya kakak-kakak sekalian, kita mulai saja untuk pertemuan di siang ini. Saya mencoba share screen dulu materi kita.
Iya, kakak-kakak sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Ya kakak-kakak sekalian, agenda kita untuk hari ini kita sudah ada di modul 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ya kakak-kakak sekalian, mungkin di modul ini sama-sama kita akan lihat modul-modul ajar atau RPP yang kakak-kakak telah susun, yang diupload di LMS. Nanti setelah modul ini, bagi kakak-kakak yang sudah mengirim LMS di modul tadi 1.6 C.1 itu, kakak-kakak sudah mengupload RPP atau modul, kemudian nanti setelah ini ada perubahan yang harus kakak-kakak lakukan dan mengupload kembali modul ajar di bagian lakukan. Modul ajar yang asli ya, setelah kita melakukan proses di siang ini. Kemudian kita upload sesuai dengan revisi yang kita dapat hari ini. Jadi mungkin kakak-kakak ada yang belum mengupload di modul 1.6 C.1, itu kakak-kakak harus upload dulu. Nanti kita analisis bersama hari ini, kemudian nanti revisinya kakak-kakak kembali mengirimkan modul ajar sesuai dengan proses pembelajaran yang kita telah lakukan di hari ini. Ya, kemudian seperti biasa ya kakak-kakak, kita ada dalam kesepakatan bersama. Mungkin saya memahami bahwa ada kakak-kakak yang ada dalam jam-jam mengajar dan sebagainya. Kemudian ini menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian yang terakhir itu, gangguan teknis adalah hal yang wajar dalam pertemuan virtual ini. Kemudian tujuan kita ya kakak-kakak di sesi ini, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum merdeka. Guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi beta berharap katong semua sudah ada di kurikulum merdeka. Tidak ada lagi yang kurikulum K13. Semua sudah ada di kurikulum merdeka. Kemudian agendanya hari ini, halo Bapak Ibu Guru, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun pembelajaran PJOK dengan backward design. Kalau masih ingat backward design di 1.5 kemarin yang telah kita dapat, nanti setelah proses ini, kakak-kakak menyusun modul pembelajaran atau RPP kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Kemudian agenda sesi kita di siang ini, yang pertama itu langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design, kemudian analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Jadi untuk kalau kakak-kakak masih ingat yang kemarin telah saya singgung mengenai backward design itu, jadi kita menyusun modul ajar mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran, asesmen dulu, tujuan pembelajaran, asesmen, kemudian aktivitas pembelajaran yang
akan kita lakukan dalam materi hari itu. Jadi dalam aktivitas pembelajaran itu ada konten-konten materi yang diajarkan itu kakak-kakak jabarkan di dalam aktivitas pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran dengan backward design itu yang pertama kakak-kakak hanya menuliskan tujuan pembelajaran, kemudian asesmen dan aktivitas pembelajaran. Jadi nanti dari modul yang sesuai dengan backward design ini kakak-kakak susun, kemudian nanti membuat video pembelajaran berdasarkan modul dengan backward design ini. Jadi memang saya sudah perhatikan modul-modul yang sudah masuk itu seperti modul-modul biasa, tapi yang di sini kita hanya dituntut dengan backward design. Jadi hanya modul itu hanya terdiri dari 3 komponen besar, yaitu tujuan pembelajaran yang utama, kemudian asesmennya, dan aktivitas pembelajaran. Ini yang akan kita bahas di modul 1.6 di siang ini sesuai dengan modul yang biasa kakak-kakak sudah buat di sekolah kakak-kakak masing-masing. Ya kakak-kakak sekalian, untuk pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, kakak-kakak lihat bersama di lingkaran merah di sini, fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Jadi di sini ada di nomor 2 ya kakak-kakak, coba lihat di situ, melakukan diskusi kelompok untuk menelah dan menganalisis RPP yang diunggah di LMS. Jadi jika ada kakak-kakak yang belum mengunggah di kelas ini, tadi saya sudah lihat 3 orang yang terbaca, tapi 1 mungkin karena terlambat, jadi dia punya filenya tidak terbaca. Jadi hanya 2 saja yang mungkin tadi saya sudah lihat di LMS. Jadi itu yang akan kita analisis bersama di siang ini. Jadi kita akan analisis sesuai dengan backward design yang tadi saya telah singgung di awal. Nanti kita lihat sama-sama modul ajar atau RPP yang telah disusun oleh kakak-kakak semua. Ya, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen pembelajaran. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Saya memberikan kesempatan mungkin 3 komponen utama itu apa-apa saja kakak-kakak, yang mulai dari yang di sini ada 3 kolom, yang pertama, kedua, ketiga. Jadi mungkin yang pertama ini apa, yang kedua apa, dan yang ketiga apa. Silakan kakak-kakak yang mau menjawab, silakan raise hand. Saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Jadi itu apa-apa saja, disilahkan kakak-kakak. Iya, mungkin kakak-kakak tahu
Ya, Kakak Joy mungkin yang pertama itu ini di pertama atau yang kedua atau ketiga Kakak Joy kalau tujuan pembelajaran. Biasanya katong mau kasih materi untuk siswa misalnya materi bulu tangkis. Yang perlu dipertimbangkan itu pasti ada. Yang pertama mungkin untuk Kakak Joy, mungkin tujuan pembelajaran ya Kakak Joy. Kakak Joy sudah menjawab tujuan pembelajaran. Ya, kalau Kakak Joy sudah menjawab tujuan pembelajaran ya kakak-kakak, mungkin kalau menurut jadi ini di sini ya kakak-kakak, sebelum kita mengajar sebagai guru itu yang perlu dipertimbangkan. Mungkin tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan itu apa. Jadi kalau kita dalam proses pembelajaran itu ada tujuan. Tujuan yang harus kita sampaikan kepada peserta didik. Jangan ketong langsung mengajar, iya anak-anak kita langsung hari ini ketong bermain sepak bola, atau anak-anak iya kita langsung main bola voli, atau kita langsung main bulu tangkis dan sebagainya. Tapi kita selaku guru kita harus menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini seperti apa. Kemudian asesmen. Dalam pembelajaran ini asesmen yang diambil itu seperti apa. Kemudian masuk di dalam aktivitas pembelajaran yang di dalamnya itu menggambarkan nanti tujuan pembelajaran yang telah kita sepakati bersama tadi di awal. Jadi dari 3 ini merupakan model dengan backward design. Jadi dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Jadi ketong mulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian asesmen pembelajaran, dan yang ketiga itu aktivitas pembelajaran. Jadi aktivitas pembelajaran di sini kakak-kakak itu aktivitas yang kita lakukan itu harus berpusat pada peserta didik. Jangan sampai dalam proses nanti kita sebagai guru yang mendominasi proses pembelajaran. Tapi kita harus membuat materi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menyenangkan siswa itu dapat mengikuti, dapat terlibat, dapat memiliki dalam proses pembelajaran. Kemudian juga harus kita mempertimbangkan isu-isu sosial yang telah kita pelajari di modul-modul sebelumnya. Jangan sampai kita mau mengembangkan aktivitas pembelajaran, tapi kita tidak melihat isu-isu sosial yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Tidak terpisah agar kita mempertimbangkan isu-isu sosial, kemudian kita mempertimbangkan juga proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk materi yang kita ambil hari itu, agar siswa dia terlibat dalam proses pembelajaran itu. Jadi tidak terpisah ya, kita harus menjadi satukan 3 ini sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, anak menikmati, anak terlibat dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi setelah proses hari ini, proses-proses selanjutnya juga anak senang mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan.
Kemudian merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi ini berpusat pada kebutuhan akhir peserta didik dibandingkan dengan apa yang ingin kita ajarkan. Ya, kita akan bahas tahapan backward design dalam satu perencanaan pembelajaran ini secara satu persatu ya kakak-kakak semua. Ya, yang pertama ya kakak-kakak, kita lihat tujuan pembelajaran. Kita lihat tujuan pembelajaran, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi contoh TP di sini ini menggunakan CP terbaru ya. CP terbaru. Jadi misalnya kalau di kakak-kakak semua, kalau untuk K13 itu ada KI, KD, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kata-kata kerja operasional yang digunakan atau diukur yang akan kita rumuskan di sini. Tujuan pembelajaran di sini kita lihat sama-sama, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Jadi ini fase B, ini untuk anak kelas SD ya. Bapak Ibu yang di SD, kalau fase B ini kelas berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu guru yang berada di jenjang SD, Kakak Ido, Ibu Seli. Iya. Jadi kita lihat ya kakak-kakak, tujuan pembelajaran kita di sini ada kata kerja operasional. Yang kata kerja operasional di sini yang akan kita rumuskan di sini sesuai dengan menggunakan rumus ABCD ya, kakak-kakak semua. Kalau masih ingat, audience, behavior, condition, dan degree. Jadi kita harus mengukur kata-kata operasional ini berdasarkan rumus yang tadi ABCD itu. Kira-kira yang kalau tujuan pembelajaran yang sudah ditampilkan di sini, kakak-kakak semua kira-kira kata kerja untuk tujuan pembelajaran di sini bisa tidak kita buat asesmen? Kira-kira dari tujuan pembelajaran ini bagaimana model asesmen yang akan kita ambil untuk proses pembelajaran hari itu? Di sini materinya ini gerakan senam irama, mendemonstrasikan salah satu rangkaian gerakan senam irama. Jadi di sini asesmen, bagaimana model asesmen yang akan ketong ambil di sini, kakak-kakak semua. Iya, kakak-kakak semua mungkin saya memberikan penjelasan saja dari kalimat TP yang ditampilkan di sini. Sudah ada bayangan ya dari kakak-kakak bisa membuat asesmen seperti apa, model apa dalam proses pembelajaran yang nanti kakak-kakak tampilkan ke peserta didik. Itu harapannya di saat kita merumuskan
tujuan pembelajaran. Kalau terlalu umum, nanti mungkin agak terlalu susah dalam kita membuat rubrik penilaian nanti. Jadi kiranya kakak-kakak memang mengambil tujuan pembelajaran itu yang bisa diukur proses asesmennya. Jangan sampai itu nanti menyulitkan kita sendiri selaku guru dalam proses penilaian nanti. Nah, ini mungkin sedikit dari tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ini asesmen pembelajaran. Ya, kakak-kakak lihat asesmen pembelajaran di sini. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ya, kakak Joy di sini buat dalam bentuk penilaian, pengetahuan dan keterampilannya. Ya. Buat dalam bentuk penilaian keterampilan gerak dan pengetahuan. Iya, terima kasih Kakak Jo. Mungkin sudah bisa membuka kita punya pikiran ya kakak-kakak ya. Jadi tujuan pembelajarannya sama seperti yang tadi, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Jadi dari tujuan pembelajaran ini kita akan asesmen. Jadi kalau tadi kakak Jo bilang penilaiannya itu penilaian keterampilan gerak. Iya, penilaian keterampilan gerak dalam bentuk apa kakak? Asesmennya bentuk apa? Penilaian keterampilan gerak. Ya, kita tahu pasti mendemonstrasikan itu keterampilan gerak. Lalu yang mau diambil ini bagaimana prosesnya? Proses penilaiannya itu seperti apa? Kita mau menilai keterampilan gerak anak atau gerak siswa ini bagaimana? Dari dua asesmen ini kakak-kakak yang di bawah, jangan sampai kita punya tujuan pembelajaran itu mendemonstrasikan, lalu kita kasih asesmennya itu ini tulisan dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Itu sudah bersalahan ya kakak-kakak. Kalau untuk pengetahuan, jangan sampai kita melakukan seperti ini. Jadi kita lakukan seperti yang di samping ini, asesmen dengan menggunakan rubrik. Makanya tadi saya bilang untuk kakak Joy, kalau memang keterampilan gerak, apa yang harus kita lakukan? Semua kita lakukan, mendemonstrasikan itu keterampilan gerak, melakukan keterampilan gerak, tapi kita mau nilai. Mau ambil nilainya bagaimana? Kita buat rubrik penilaian. Gerakan senam mungkin ayunan lengannya, cara melakukan ayunan lengan, ayunan kaki, itu yang kita nilai di situ dalam bentuk rubrik. Kita buat rubrik. Jadi kakak-kakak ini mungkin untuk asesmen pembelajaran di sini harus menggunakan rubrik atau kinerja. Jadi nanti mungkin kakak Joy tadi sudah penilaian kinerja itu apa-apa yang mau dinilai. Lebih spesifik lagi, jangan kita buat asesmennya ini pilihan ganda seperti yang gambar yang di samping, tapi kita membuat asesmen itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah kita rancang di awal. Nah, jadi kalau memang tujuan, berarti kita sudah masuk di backward design ini. Jadi tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua itu asesmen.
Ya kakak-kakak ya. Semoga ini dipahami betul. Kemudian setelah asesmen kita ada di dalam aktivitas, kita ada dalam aktivitas pembelajaran. Di sini ada 2 poin, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, aktivitas ini harus menyenangkan. Kemudian engaging, sesuai dengan perkembangan anak. Dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Iya kakak-kakak, dari apa tujuan pembelajaran, kemudian asesmen yang tadi kita lihat secara bersama-sama, kira-kira ya, menurut kakak-kakak semua, ini kan materi senam, sudah biasa kita lakukan. Kita sudah pernah berproses dengan anak untuk materi senam irama ini. Jadi untuk ke tujuan pembelajaran ini, aktivitas pembelajaran, karena semuanya sudah tercover tujuan pembelajaran dan asesmen tadi, kira-kira aktivitas apa yang akan kita berikan bagi proses pembelajaran yang harus dilakukan anak saat itu. Jadi aktivitas apa, jangan sampai gerak senam irama dong bikin yang lain. Jadi pemberian aktivitas itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen yang telah kita lewati tadi di awal. Bagaimana siswa dia belajar menyesuaikan diri ya, jadi dia belajar menyelesaikan dia punya masalah sendiri. Kemudian dia menganalisis masalah itu. Kemudian dia mempresentasikan. Jadi itu ada di problem based learning. Jadi proses-proses pembelajaran yang kita lakukan ini mungkin nama-nama baru ya, nanti bilang problem based learning nih apalah, padahal kita sudah melakukan itu dalam proses pembelajaran. Cuma katong sentau akan punya istilah. Banyak kita lihat di video-video dan sebagainya, tapi katong sing tahu bahwa ini namanya problem based learning atau discovery learning. Ada banyak model-model pembelajaran yang kakak-kakak bisa lihat saja, disesuaikan dengan kondisi serta sarana prasarana yang kakak-kakak ambil sesuai dengan materi yang akan dibawakan. Kemudian bisa paham ya kakak-kakak semua. Ini beta rasa katong kan biasa buat modul, jadi untuk tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas pembelajaran ini sudah terbiasa bagi kita. Kalau memang katong yang bikin katong modul sendiri. Kemudian ini ya kakak-kakak, ini yang disebut dengan backward design. Jadi desainnya mundur. Jadi katong mulai itu dengan tujuan pembelajaran. Jadi nanti saat kakak-kakak memasukkan modul setelah revisi modul yang kakak-kakak buat tadi yang sudah masukkan di LMS, untuk di bagian lakukan di LMS itu kakak-kakak menyusun modul sesuai dengan desain mundur ini, backward design. Jadi mungkin secara umum nama sekolah, nama kelas, fase dan sebagainya, kemudian langsung mulai dengan tujuan pembelajaran di situ. Jangan kakak-kakak membuat lagi yang banyak-banyak tuh seperti yang di awal, tapi kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian habis tujuan pembelajaran itu ada asesmen yang kita masukkan. Kemudian baru kita ada di dalam aktivitas pembelajaran. Jadi untuk menyusun RPP ini menggunakan RPP atau modul ajar menggunakan 3 komponen ini adalah
Ini dinamakan backward design. Jadi kita mulai dengan menyusun TP, mengembangkan asesmen pembelajaran, ada indikator-indikator yang akan kita ukur di situ di asesmen. Jadi ada rubrik penilaian, ada lembar pengamatan, ada banyak sekali contoh-contoh asesmen yang kita bisa pakai selaku guru PJOK nanti dalam melakukan asesmen kepada anak-anak didik kita. Kemudian untuk proses pembelajaran atau aktivitas pembelajaran itu, kalau tujuan sudah jelas, asesmennya sudah ada, lebih mudah memilih materi yang diajarkan. Apapun tujuannya, tetap kita memilih materi itu gampang. Jadi untuk mungkin untuk TCP terbaru yang baru diturunkan bulan Juni kemarin itu dia lebih fleksibel. Kita tidak ditentukan kita mau mulai dari materi apa seperti K13. Tapi kita bisa menyesuaikan dengan kultur gerak dan daerah kita. Di sekolah kita sesuaikan. Jadi selamanya kita mesti mulai dengan permainan bola besar. Kita mesti mulai semester ini dengan permainan bola kecil. Tidak seperti itu lagi. Dengan CP terbaru yang baru diturunkan itu dia lebih fleksibel. Kita memilih materi sesuai dengan kultur gerak dan daerah kita masing-masing. Yang penting tujuan pembelajaran itu tercapai sesuai dengan kurikulum merdeka. Terlepas dari CP terbaru yang kita gunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran nanti di kelas. Ini poin utama dari perencanaan pembelajaran yang akan kita susun secara bersama-sama. Ini langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya, jadi ini tadi 3 langkah yang tadi tuh yang tujuan pembelajaran, asesmen, kemudian aktivitas pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan 4 memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya, menyusun langkah pembelajaran, kemudian menyusun rencana keselamatan. Jadi ini hanya poin pendukung, komponen pendukung. Ini adalah komponen pendukung saja yang memang ada juga di modul. Tapi yang 3 utama itu yang tadi. Kemudian mengapa mungkin kakak-kakak membaca di bagian 7 itu menyusun rencana keselamatan. Menyusun rencana keselamatan ini biasanya kita lihat di materi renang. Misalnya kita mau mengambil materi renang, kita harus menyusun rencana keselamatan. Ini harus ada di materi-materi yang berpotensi menimbulkan cedera. Materi renang. Kemudian mungkin kalau memang yang tidak terbiasa itu materi senam. Itu juga kita harus di situ kita harus menyisihkan rencana keselamatan yang kita ambil. Jangan sampai dalam proses pemberian materi itu ada terjadi cedera. Jadi dengan menyusun rencana keselamatan ini kita dapat meminimalisir proses cedera dalam proses pembelajaran yang kita lakukan kepada peserta didik. Kenapa desain mundur? Kenapa di sini untuk PKG, PJOK di tahun 2024 ini menggunakan desain mundur atau backward design. Jadi memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kemudian backward design
menjadi penerjemah Ibu dan Bapak Guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kemudian kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Jadi arah kita untuk hari ini jelas ya, tidak hanya sekedar membuat modul, tapi kita sudah terbiasa membuat modul yang seperti tadi yang kita sampaikan, bahwa ada yang sudah memasukkan modul yang diambil di sekolah kakak-kakak. Kemudian di sini kita menggunakan desain mundur atau backward design. Jadi yang awal kita ambil itu tujuan pembelajaran. Jadi misalnya dalam proses pembelajaran, jangan misalnya di sekolah kita melihat, kita mau praktek ini, kita melihat bola basket, katong kasih materi basket saja, atau ada net volley, katong kasih permainan bola voli saja. Jadi kalau kita sudah merumuskan tujuannya, jadi jelas apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik hari itu. Jadi itu ya kakak-kakak, mungkin proses kakak-kakak selama ini di sekolah seperti apa dengan menyusun modul desain mundur atau backward design. Masing-masing dari kakak-kakak sudah bisa melihat, oh iya proses saya selama ini seperti ini. Proses saya harus berubah sesuai dengan modul yang ketong buat. Jadi kita memberikan materi itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah kita susun di awal, yang telah kita sampaikan kepada peserta didik. Jangan sampai kita mengambil tujuan lain dalam aktivitas pembelajaran, atau kasih jalan lain. Karena sudah terbiasa begitu setiap hari. Proses pembelajaran setiap hari seperti itu. Jadi, katong bikin iko suka saja. Bikin iko suka saja. Tapi mungkin dari kegiatan PKG ini, mari katong lihat sama-sama. Oh iya, proses yang selama ini beta buat seperti ini. Di dalam PKG ini dituntut seperti ini. Mari kita rubah perlahan-lahan. Paradigma-paradigma lama kita itu menuju ke arah yang lebih baik. Mengapa diambil desain mundur seperti ini? Kenapa katong pakai seperti biasa saja, yang biasa katong bikin modul seperti itu. Jadi ini untuk kita merubah pola pikir kita, merubah paradigma kita selaku guru PJOK, agar kita memberikan materi itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita ambil. Misalnya tujuan pembelajaran bola basket, peserta didik dapat mendrebel bola dengan baik dan benar. Proses asesmennya apa sampai katong mau nilai anak itu mendrebel bola dengan baik dan benar? Asesmen apa yang katong ambil di situ? Ada banyak asesmen yang bisa kita gunakan. Bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Jangan sampai anak yang tidak bisa buat juga kita paksa untuk anak tidak buat. Jadi kita juga memperhatikan isu-isu sosial di dalam proses pembelajaran. Dengan adil gender, dengan disabilitas, dengan inklusivitas, kita harus memperhatikan itu. Jangan hanya kita menyusun yang paten untuk anak-anak yang bisa saja. Lalu anak-anak yang tidak bisa ini, kita mau menilai mereka dengan seperti apa. Yaitu yang dituntut dari kita selaku guru PJOK yang sedang mengikuti proses PKG di saat ini. Kemudian kita akan masuk di yang berikut ini. Kita akan analisis ya kakak-kakak. Ada
Ada 3 pertanyaan mungkin saya sudah membuat link Figma Jamboard, tapi memang tadi ada beberapa kakak-kakak yang WA bahwa mengikuti dengan HP. Jadi mungkin untuk ke pertanyaan yang pertama ini saya mempersilahkan kakak-kakak semua untuk menjawabnya di kolom chat saja. Jadi yang pertama ya, kita masih di yang pertama kakak-kakak, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun. Ini masih jawaban yang soal yang pertama. Disilakan kakak-kakak. Untuk yang pertama ini mungkin ya, apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun. Jadi mungkin dalam proses pemberian materi kita sudah menyusun proses yang akan Katong lakukan ke peserta didik. Jadi bagaimana anak itu dia terlibat dan menikmati proses pembelajaran yang Katong lakukan. Dalam arti bahwa dia menikmati setiap aktivitas pembelajaran, dia tetap terlibat. Setiap aktivitas itu dia terlibat, dia menikmati. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang telah Bapak Ibu susun? Disilahkan kakak-kakak memanfaatkan kolom chat dalam memberikan jawaban kakak-kakak di siang hari ini. Disilahkan.
Ya, terima kasih ya di sini yang sudah berpartisipasi, Kakak Joy, Kakak Peros, Kakak Oti. Mungkin jadi pada intinya itu kita selaku guru PJOK pasti menginginkan atau mengharapkan siswa itu betul-betul memahami, ya, siswa terlibat dalam proses pembelajaran sehingga biasanya katong bilang katong pun proses pembelajaran tuh akan hidup sedikit. Jangan hanya katong mengharapkan dari guru saja, tapi bagaimana siswa terlibat dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di hari itu. Ya, terima kasih kakak-kakak. Mungkin yang kedua, bagaimana cara ibu atau bapak guru mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Jadi katong mau tahu nih bagaimana proses pembelajaran yang katong lakukan hari itu berhasil tuh katong tahu dari mana. Ya, kakak-kakak disilahkan maksimalkan kolom chat. Kalau misalnya untuk yang kedua nih ini katong pakai asesmen. Katong pakai asesmen apa untuk mengukur proses ketercapaian pembelajaran yang katong lakukan hari itu. Iya, disilakan kakak-kakak. Iya kakak Oti, asesmen apa kakak Oti? Asesmennya kan ada jenis-jenis asesmen. Tadi beta su bilang tadi. Iya kakak-kakak mungkin beta lewat-lewat karena memang katong waktu 90 menit, sedangkan katong juga harus melihat katong punya modul yang telah katong kakak-kakak telah masukkan di LMS. Jadi terima kasih yang sudah berpartisipasi di nomor 2 di pertanyaan refleksi ini. Ya kakak-kakak sekalian, mungkin yang kedua ini di sini terkait dengan asesmen yang kita ambil selaku guru dalam proses pembelajaran. Jadi misalnya saat proses pembelajaran berlangsung itu kita bisa melakukan asesmen formatif. Dalam proses itu katong langsung ambil nilai. Dia buat gerakan katong ambil nilai. Itu yang dinamakan asesmen formatif. Itu yang biasa katong lakukan selaku guru PJOK. Jadi saat anak buat gerakan, rubrik yang telah kita siapkan itu katong siap dengan rubrik tuh. Jadi lihat anak pun gerakan seperti apa langsung katong isi juga. Jangan ayo nanti tunggu nanti selesai baru. Kalau anak sedikit siapa apa juga, kalau anak banyak bisa ingat. Jadi langsung kita memberikan penilaian saat itu sehingga prosesnya langsung kena di anak. Seperti itu. Kemudian juga bisa dengan asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini pada akhir pembelajaran. Jadi terserah Bapak Ibu mau menilai siswa kalau memang prosesnya katong ada dalam proses keterampilan atau proses praktek, berarti penilaian kinerja yang katong ambil di situ. Penilaian kinerja yang katong ambil di situ berarti katong harus buat rubrik penilaiannya. Jangan sampai nanti saat kakak-kakak buat video nanti sebentar, kakak-kakak semua bilang, iya anak-anak, asesmen yang kita, yang Bapak Guru atau Ibu Guru ambil seperti ini. Nanti saat proses di asesmennya, apa yang kakak-kakak lakukan? Seperti itu tidak tergambar proses asesmen yang tadi kakak-kakak sampaikan kepada siswa di awal. Kita harus menyampaikan asesmen kepada siswa supaya siswa dapat mengetahui, oh proses hari ini tuh sampai selesai katong langsung dapat nilai seperti itu. Jadi proses asesmen atau penilaian itu
sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi yang ketong ambil hari itu. Bisa ya kakak-kakak ya? Kemudian yang ketiga, kakak-kakak semua, apakah perencanaan pembelajaran yang ibu atau bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Disilakan kakak-kakak semua, ini pengalaman-pengalaman yang mungkin ketong sudah alami dalam proses pembelajaran. Silahkan kakak-kakak berbagi bagi katong semua agar katong juga tahu sing semua dapat pengalaman yang sama seperti itu. Silakan kakak-kakak bisa menjawab pertanyaan yang ketiga ini. Iya kakak-kakak semua mungkin ada yang sudah menjawab yang ketiga ini. Mungkin sedikit penjelasan saja dari beta. Untuk yang ketiga ini ya, yang di KKOT kita melihat dari minat dan bakat siswa itu berbeda-beda. Jadi betapa pentingnya ya kakak-kakak kita melakukan tes diagnostik di awal proses pembelajaran. Atau mau tahu perkembangan pengetahuan anak di dalam proses pembelajaran, kita lakukan dengan tes diagnostik dulu. Di situ kemudian kita bisa memetakan kompetensi siswa masing-masing. Ya, baik dari jasmani sampai kebutuhan anak yang lain. Jadi kalau ketong sudah memetakan sesuai dengan hasil tes diagnostik, berarti dalam proses pembelajaran ketong sudah bisa tahu minat dan makan anak itu sampai di mana. Anak yang bisa dan anak yang tidak bisa kita sudah bisa tahu. Jadi bagaimana kita bisa lebih jeli melihat potensi yang ada pada diri peserta didik. Ya, ini juga termasuk untuk anak yang inklusif dan anak disabilitas. Proses yang ketiga ini. Jadi jangan yang tadi saya bilang katong susun yang memperhatikan itu. Katong susun harus memperhatikan isu-isu sosial yang ada di sekolah kita. Beruntung kalau dia punya anak itu semua aman-aman. Tapi kan semua kelas itu sama, semua anak juga pasti berbeda. Jadi katong mempertimbangkan isu-isu sosial itu. Di dalamnya ada disabilitas dan inklusivitas. Ada yang memang anak yang perlu katong penanganan intens dalam proses pembelajaran. Ada anak yang sudah mahir, ada anak yang belum, ada anak yang belum sama sekali. Bagaimana kita proses kita dalam pendampingan bagi peserta didik itu. Setiap anak itu tetap mau mengikuti kita punya proses pembelajaran olahraga saja. Ya, kemudian yang keempat, kakak-kakak semua mungkin apa yang Ibu dan Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Ya, disilahkan kakak-kakak.
Ya, terima kasih Kakak Peros. Iya, Kakak-kakak semua mungkin untuk ke pertanyaan yang keempat ini, komponen pembelajaran yang efektif dalam proses pembelajaran PJOK itu kalau kita menjalankan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang katong ambil. Kalau mendemonstrasikan rangkaian gerakan senam irama, ya itu gerakan senam irama saja. Ingat kakak-kakak nanti dalam proses pembuatan video itu lebih jeli kakak-kakak mengambil tujuan pembelajaran. Jangan sampai kakak-kakak mengambil tujuan pembelajaran yang umum. Nanti dalam prosesnya itu, karena ini videonya ini hanya 30 menit. Videonya ini hanya 30 menit. Bagaimana kakak-kakak bisa memaksimalkan 30 menit itu tanpa jeda yang ada edit-edit. Video kakak-kakak itu tanpa edit. Jadi bagaimana kakak-kakak bisa mengambil tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dengan materi itu. Jangan sampai ada mau gabung dua-dua lah. Itu sangat bukan, beta mau bilang bahwa kalau memang kakak-kakak sudah terbiasa silahkan, tapi apakah siswa dapat mengerti dalam proses pembelajaran hari itu? Beta kasih contoh, ya kakak-kakak mungkin di permainan bola basket. Misalnya permainan bola basket. Siswa kita mau ambil tujuan pembelajaran nih sampai tadi beta ada mungkin baca sekilas di LMS. Banyak sekali tujuan pembelajaran yang kita ambil. Sedangkan kita punya pertemuan hanya satu kali. Apakah bisa semua itu tercover dalam satu kali pertemuan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi kalau materi bola basket, kita ambil tentang menrebel. Ya untuk tujuan pembelajaran menrebel saja. Jangan ketong gabung menrebel, kemudian passing, kemudian dan sebagainya. Apakah bisa? Kalau memang dia sudah terbagi dalam beberapa pertemuan tidak apa-apa. Tapi kalau pertemuan pertama sampai banyak itu anak tidak bisa ini. Tidak efektif proses pembelajaran kita. Kalau memang anak yang sudah mengerti, ya dia mengerti. Anak yang belum tentu dia dapat menguasai tujuan pembelajaran yang kita akan berikan hari itu kepada anak didik kita. Ya kakak-kakak semua, jadi kita pembelajaran PJOK yang ketong maknai itu memang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ketong ambil. Jangan tujuan bilang lain, katong kasih materi atau konten pembelajaran yang lain. Itu berarti akan baku salah dalam proses pembelajaran. Kemudian apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar ibu atau bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Disilakan kakak-kakak maksimalkan kolom chat.
Ya, kakak-kakak semua mungkin kayaknya siang nih memang kurang merespon. Ya, kakak-kakak semua atau mungkin memang kakak-kakak sudah terbiasa. Jadi di sini saya hanya memberikan penjelasan. Beta yakin juga ketong semua sudah bukan guru baru, guru BJOK yang baru, ketong sudah terbiasa melakukan ini. Jadi mungkin di ini saya yakin kakak-kakak sudah menggunakannya di modul. Kakak-kakak jangan sampai kakak-kakak pakai tujuan pembelajaran. Nah, jadi kalau sama tujuan pembelajaran, sing ada berarti proses hari itu kau sentuh kau mau mengajar apa? Seperti tadi yang beta bilang, jangan sampai katong lihat bola voli ada, iya sudah anak-anak katong main bola voli hari ini, iya. Lihat bola basket, apalagi anak laki-laki, ibu katong main sepak bola, iya katong main sepak bola. Jadi proses pembelajaran yang katong lakukan itu harus selalu dengan tujuan pembelajaran. Katong harus identifikasi capaian tujuan pembelajaran sehingga proses yang katong lakukan itu sesuai dengan langkah-langkah yang katong tulis di modul atau RPP yang katong buat. Sekarang kan modul banyak, tinggal lihat saja. Katong tinggal ambil, tapi katong harus menganalisis dulu yang tadi beta bilang, isu-isu sosial, karakteristik sekolah, alat sarana yang mendukung proses atau materi yang akan katong ajarkan. Jangan sampai katong copy paste saja, katong seng lihat hal-hal itu. Yang penting ada prosesnya semua lengkap. Nanti dalam pelaksanaannya mubasir ya, kakak-kakak sekalian. Kemudian yang berikut, iya tadi beta bilang bahwa dalam katong menyusun tujuan pembelajaran ini rumus ABCD. Rumus ABCD, jadi ada audience, behavior, conditional, dan degree. Jadi mungkin kakak-kakak semua, memang setiap perubahan kurikulum yang terjadi di negara kita ini pasti ada beberapa konten yang berubah. Ada beberapa konten yang berubah, tapi kita merujuk pada backward design tadi. Jadi dari tujuan pembelajaran, asesmen, kemudian aktivitas pembelajaran yang katong lakukan. Apapun pilihan kakak-kakak semua nanti yang penting dalam proses pembelajaran itu mudah untuk menyusun asesmen dan aktivitas pembelajaran yang katong akan gunakan dalam proses mengajar nanti. Jadi mungkin audiens itu harus ada peserta didik. Audiens itu peserta didik. Kemudian beta sudah masuk di ABCD nih kakak-kakak semua, jadi ABCD A itu audiens. Audiens itu sama saja dengan peserta didik. Kemudian behavior ini keterampilan gerak apa yang akan dilakukan. Itu katong dalam menyusun tujuan pembelajaran katong harus lihat itu. Jadi ada peserta didik keseng, ada keterampilan gerak yang dilakukan keseng. Kemudian condition itu harus mencapai condition itu secara individu menggunakan bola. Jadi kalau misalnya katong materinya bola, siswa itu bisa menggunakan bola atau tidak? Kondisi hari itu, kondisi siswa hari itu. Kalau saya bisa ada bola, katong bisa menggunakan yang lain. Jangan sampai saya nggak ada bola, katong so ambil tujuan pembelajaran nih. Katong harus melihat itu. Materi ini tujuan pembelajaran apa? Alat sarana prasarana kaseng yang bisa memperlancar proses pembelajaran hari itu. Kemudian degree harus mencapai, misalnya tadi katong mau kasih materi bola,
melempar bola. Kemudian siswa itu harus mencapai tiga kriteria itu. Asesmen nanti, dalam proses asesmen nanti untuk mencapai lempar bola itu, siswa akan melempar bola itu. Jadi rumus ini yang katong gunakan dalam katong membuat tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu ya kakak-kakak. Jadi ketercapaian kita sudah jelas. Misalnya kita akan pindah di yang berikut. Misalnya A ini peserta didik. Kemudian materi ini saya tampilkan dulu, nanti katong lihat ABCD-nya seperti apa. Ini. Iya, kakak-kakak semua. Peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul yang telah kakak-kakak unggah di dalam sesi asinkronus. Jadi di sini beta tanya dari kakak-kakak yang masuk di sini, siapa-siapa yang sudah mengunggah kakak-kakak pemodul di LMS. Disilakan kakak-kakak yang sudah mengunggah modul di LMS, disilakan mengangkat tangan. Kakak Ido belum kas masuk modul kah? Oh iya, kakak Ido belum. Kakak Oti sudah? Belum kakak. Kakak Seli sudah? Belum kakak. Kakak Peros juga belum ya? Kakak Joy juga belum? Kakak Joy kayaknya sudah. Kakak Joy kayaknya ada mengajar ke apa? Ya kakak Joy sudah, kalau begitu karena memang kakak-kakak yang lain belum. Nanti kakak Joy bisa menampilkan kakak Joy punya modul. Katong lihat. Oh, kakak Joy sementara mengajar. Ya kakak-kakak sekalian, kalau memang belum bisa ditampilkan ya kakak-kakak. Beta berharap dari ini katong mau mempresentasikan bagaimana kalau katong belum kasih masuk modul begitu. Jadi beta harap setelah ini kakak-kakak masukkan modul dulu di modul 1.6 C.1, modul yang biasa kakak-kakak gunakan di proses pembelajaran. Kemudian setelah itu kakak-kakak merevisi modul itu berdasarkan dengan backward design. Jadi di dalam modul itu hanya memuat lebih simpel ya kakak-kakak ya, lebih simpel. Jadi di modul itu mungkin komponen utama di atas nama kelas, fase, kemudian nama sekolah kakak-kakak, kemudian yang pertama hanya ada tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas pembelajaran, itu selesai. Jangan ada embel-embel yang lain. Nanti di dalamnya itu baru komponen pendukung yang tadi, yang beta sampaikan tadi. Jadi itu yang harus memang kakak-kakak lakukan. Beta berharap kakak-kakak beta bilang kalau memang menemui kesulitan dalam membuat
modul tinggal WA saja. Karena memang proses ini katong sudah lalui. Yang penting kakak-kakak punya nilai tugas itu dia terbaca, itu saja. Kakak-kakak jangan sampai kakak-kakak setiap mengikuti tatap maya, setiap Zoom itu kakak-kakak masuk tapi sengkas masuk tugas juga sama. Jadi berjalan tuh harus sama-sama. Jadi tinggal WA saja kakak-kakak, seng usah malu-malu, katong orang olahraga tuh sama boleh malu. Tinggal WA saja, kakak beta punya modul ini, belum pasti kakak-kakak sudah terlambat, tinggal beta WA admin saja, tinggal buka yang penting. Kakak-kakak tinggal bilang, kalau kakak-kakak saya bilang, beta tahu kakak-kakak tugas selesai. Ini karena memang ada kegiatan, beta belum buka. Buka kakak-kakak pun tugas, cuman tadi hanya mau masuk di modul ini, lalu beta buka saja. Memang baru 2 orang, kakak Stera itu kayaknya terlambat. Kakak Stera terlambat, jadi dia punya modul itu tidak terbaca. Oh, ya, ini kakak Joy kayaknya sudah tampilkan. Ya kakak-kakak katong lihat bersama. Mungkin kakak Joy ini ada di, mungkin kakak Joy ini ada di SMA. SMA ini fase apa kakak? Fase E ya? Iya fase E. Fase E. Oh ini modul awal ya kakak Joy. Jadi mungkin sebentar kalau menyusun dengan backward design langsung, saya usah pakai kompetensi-kompetensi awal lah ya. Mungkin kakak-kakak nanti modul panduan itu nanti beta kirim beta modul juga yang sesuai dengan backward design. Bisa ya kakak-kakak, nanti kakak-kakak sesuaikan dengan materi yang akan kakak-kakak ambil. Ini kan katong sudah lakukan setiap hari kakak-kakak, beta juga berpikir katong juga punya kegiatan berbeda, katong punya aktivitas berbeda. Jadi kalau memang ada menemui kendala kakak-kakak, WA saja. Beta yakin katong semua sudah bikin modul. Cuman di sini katong memang mau lihat saja. Tapi kalau memang belum, beta rasa kakak-kakak pun modul yang lama ini kakak-kakak unggah dulu. Nanti baru kakak-kakak buat modul sesuai dengan backward design itu nanti beta kirim. Contoh yang memang katong sudah lakukan di PKG sebelumnya itu. Supaya menjadi patokan kakak-kakak yang penting, kakak-kakak pun nilai. Bisa ya kakak-kakak? Bisa kakak. Nah, jangan sampai nanti kakak-kakak berpikir bahwa kakak memaksa, bukan beta memaksa kakak-kakak, beta sudah jalani ini, jadi beta sudah tahu prosesnya seperti apa. Kakak Stera punya kasih masuk modul yang awal itu kayaknya terlambat, tidak terbaca di LMS. Jadi nanti mungkin beta akan hubungi admin, buka di modul yang itu lain. Ini modul yang di 1.6 C.1 ini modul awal kakak-kakak. Modul yang biasa kakak-kakak lakukan di sekolah. Kakak buat itu. Nanti yang dilakukan itu di modul di LMS kakak-kakak di bagian lakukan itu kakak-kakak masukkan modul yang direvisi sesuai dengan proses hari ini yang kita menggunakan backward design itu. Nanti beta coba kirim, beta punya contoh yang backward design. Nanti kakak-kakak lihat sebagai patokan saja, kakak-kakak tinggal ambil materinya. Yang penting kakak-kakak punya tugas tuh terisi. Jangan sampai kosong. Nanti ada penilaian ini dia di absen itu dia setiap Zoom dia masuk. Tapi dia pun tugas-tugas saya pernah buat seperti itu.
Beta su bilang kakak-kakak tinggal bilang sama kakak C, beta punya tugas berapa titik berapa belum selesai. Beta sen tahu bikin. Tinggal WA saja kakak-kakak, saya usah malu-malu. Katong lain karena katong pun tugas, katong pun jam mengajar kan berbeda-berbeda. Jadi mungkin bukan mau bilang pamalas, tapi memang katong punya beban mengajar mungkin yang banyak sehingga katong mau ikut ini kah, katong mau bikin tugas kah, katong mau mengajar kah, ya memang sangat banyak, sangat sulit sekali. Tapi beta berharap kakak-kakak bisa saling berbagi. Kakak beta belum ini, kakak beta belum ini, supaya kakak-kakak saat pertemuan lagi katong punya modul 1.1 sampai 1.6 selesai. Atau ada yang punya sudah tinggal bagi kakak ini semuanya, katong saling membantu proses ini. Beta bilang di awal katong sudah ada di awal, berarti katong juga akhiri bersama-sama. Jangan separuh. Beta lapor tuh katong sambilang tetap aktif. Beta kemarin juga ada katong rapat persiapan. Jadi beta berharap kakak-kakak bisa manfaatkan ini momen PKG ini untuk meningkatkan kakak-kakak punya kompetensi. Jangan sampai orang sudah naik di atas, ketemu masih di bawah. Proses belajar itu terus berlangsung. Apalagi kakak-kakak yang masih baru-baru, masih muda-muda dalam proses ini. Kita berharap saya usah takut, saya usah malu. Katong orang olahraga tuh kalau malu berarti dia tertinggal di belakang. Saya akan dapat pakai begitu. Jadi silakan saja kakak-kakak tinggal bilang, kakak Cei beta tugas ini belum. Beta minta contoh, silakan. Beta su bilang berulang kali tapi saya ada respon. Beta kira kakak-kakak punya tugas sudah selesai. Padahal beta masih ada yang belum. Masih ada yang kosong. Jadi nanti beta hubungi admin. Kakak nanti beta buka lagi mungkin beberapa 1 minggu nih, memang beta memang sibuk sekali, jadi beta belum buka LMS. Kakak-kakak po LMS per beta lihat lagi. Tapi karena tadi mau Zoom ini, beta buka materi 1.6. Memang 3 orang terbaca, 3 orang kakak Stera, cuman kakak Stera punya sudah tertulis terlambat. Jadi yang terbaca. Nanti beta mencoba menghubungi admin lagi untuk membuka kakak-kakak punya, dong kasih undur waktu. Jadi kakak-kakak bisa masuk kembali di dalam mengirimkan kakak-kakak pun tugas-tugas. Iya kakak-kakak yang tadi center baca ya kakak-kakak ya. Sebentar. Kayaknya beta. Kakak Joy su kasih stop kakak Joy pun presentasi kah? Sudah kakak, beta kasih stop. Oh Sekarang ya. modul awal. Oke. Iya. Ya kakak-kakak mungkin untuk yang tadi beta jelaskan untuk tugas-tugas yang modul ini, kakak punya modul yang awal tadi, mungkin modul-modul yang kakak-kakak biasa buat untuk proses pembelajaran di sekolah kakak-kakak masukkan di modul 1.6. Kemudian pada bagian lakukan modul 1.6 itu kakak-kakak masukkan modul yang sesuai dengan backward design. Kalau nanti beta kirim beta pun tugas ini
di apa? Di grup kayaknya ada admin. Jadi kalau memang kakak mau japri saja nanti beta. Karena di dalam itu katong ada kasih masuk di admin. Deng don dari BGP nanti dapat tahu kakak-kakak. Jadi kalau memang ini nanti beta bagikan saja di japri masing-masing ya kakak-kakak ya. Iya kakak. Iya. Jadi itu saja kakak-kakak mungkin ketemu pertemuan hari ini karena memang kita berharap kakak-kakak sudah bisa menyusun, sudah terbiasa menyusun modul. Jadi nanti beta periksa saja di LMS. Jadi dengan menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design ini. Jadi kakak-kakak mungkin dalam menyusun ini ada yang mau bertanya sesuai dengan modul backward design atau desain mundur ini, ada yang mau bertanya, disilakan juga karena tinggal beberapa menit selesai. Silakan kakak-kakak yang mau bertanya, disilakan. Ya kakak Oti, silakan. Iya kakak, ini beta mau tanya, apakah kalau ketum pakai desain backward design ini, apakah nanti kan kalau di sekolah misalnya ada pemeriksaan begitu supervisi tuh, apakah saya bertabrakan dengan dari kurikulum atau dari sekolah begitu? Itu saya kakak. Ya kakak Oti mungkin untuk yang ini kan untuk yang di PKG PJOK untuk modul ini saja. Tapi nanti mungkin untuk yang katong di sekolah itu katong sesuaikan dengan yang di sekolah. Kalau memang kakak mau menggunakan ini juga kan, katong kan kurikulum merdeka, katong sesuaikan dengan katong karakteristik. Itu. Tapi beta mungkin menyuruh bahwa kakak pakai backward design saja nanti dalam proses-proses selanjutnya tidak. Untuk katong pun PKG PJOK ini saja. Yang satu modul ini di modul 1.6 ini katong buat yang satu materi saja yang sesuai dengan desain mundur. Seng beta seng suruh kakak nanti di sekolah katong susun sama seng. Oh, oke kakak. Jadi mungkin untuk backward design ini kakak Oti mau ambil materi apa? Kakak Oti pilih, kemudian kakak Oti susun saja tujuan pembelajaran, kemudian dia punya asesmen, kemudian dia punya aktivitas pembelajaran itu selesai. Untuk modul 1.6 di proses PKG PJOK ini saja. Bisa kakak Oti? Iya kakak, bisa kakak paham. Oh ya, oke. Jangan sampai nanti kakak Oki bikin semua lalu bilang, marah itu nah katanya di PKG PJOK katanya suruh bikin semua begitu. Oke kakak-kakak ada yang mau bertanya lagi seputar materi kita untuk 1.6? Kalau memang sing ada kakak-kakak beta sampaikan kembali nanti proses katong ini masih berlanjut ya kakak-kakak. Jadi ini tanggal 17, kemudian nanti itu katong akan ada dalam ini modul 1 selesai hari ini kakak-kakak. Modul 1 selesai hari ini, kemudian nanti di tanggal 23, 24, 25 itu 3 hari itu berturut-turut katong ada dalam tatap maya. Mempersiapkan kesiapan katong semua dalam proses tatap muka. Jadi katong ada dalam modul 2.1, ada pembelajaran gerak, dan sebagainya kakak-kakak itu yang akan mempersiapkan katong masuk di dalam modul 2, kemudian akan mempersiapkan katong akan ada bersama di dalam
proses tatap muka langsung. Jadi kita berharap kakak-kakak baca lagi modul-modul di LMS, katong sama-sama mensukseskan kegiatan ini, jangan sampai mau setengah-setengah nih. Barang masih ada tatap muka 3 kali, baru katong ada di tatap maya 3 kali, baru katong ada di dalam tatap muka. Jadi nanti ada surat izin yang kakak-kakak akan unggah dalam proses tatap muka ini yang nanti diberikan oleh kepala sekolah, karena katong intens itu 1 minggu katong ada dalam proses tatap muka. Jadi proses-proses ke depan beta sudah sampaikan ke kakak-kakak, dan nanti mungkin dalam proses pembuatan video ya kakak-kakak, beta jelaskan sekali untuk pembuatan video ini, video pembelajaran ini sesuai dengan materi yang kakak-kakak ambil. Jadi kalau memang kakak-kakak merasa nyaman dengan 15 siswa, silakan jalan 15 siswa. Kalau dengan 20 siswa, silakan 20 siswa. Yang penting proses pembuatan video ini, dia tergambar backward design-nya itu. Jadi materi yang diambil, kakak-kakak menyampaikan tujuan pembelajaran, kakak-kakak harus menyampaikan asesmen yang kakak-kakak akan ambil di proses hari itu, dan aktivitas pembelajaran yang akan kakak-kakak lakukan sampai direfleksi. Jadi itu sing pakai edit. Videonya itu full 30 menit. Kemudian semua proses asesmen itu dia tergambar di dalam video itu. Jadi beta harap kakak-kakak mau buat video itu nanti, perhatikan dia punya kakak-kakak suara itu harus bisa didengar. Kemudian posisi pengambilan gambar, mungkin ada bilang teman ambil, itu kakak-kakak harus ambil dari depan, jangan sampai nanti ambil kakak-kakak dari posisi dari belakang. Kamera itu harus selalu di depan. Bisa ya kakak-kakak semua? Bisa kakak. Ya. Bisa kakak. Ya, kakak semua. Ya, kalau memang dalam proses nanti penyusunan pembuatan video itu, nanti kakak-kakak harus unggah di YouTube. Lalu linknya yang disematkan di LMS. Proses pembuatan video tuh ya kakak-kakak ya. Jadi nanti kakak-kakak ambil, kakak-kakak masukkan di YouTube dulu, baru yang dimasukkan itu hanya linknya saja di LMS. Jadi link YouTube yang dimasukkan, jangan kakak-kakak masuk link Google Drive, nanti hanya terbaca beberapa menit. Kalau di link YouTube berarti 30 menit kakak-kakak buat aktivitas itu akan terbaca. Tapi kalau pas masuk di Drive link berarti dia hanya terbaca, paling tinggi hanya terbaca 10 menit. Bisa ya kakak-kakak ya? Oke kakak. Terima kasih kakak-kakak untuk pertemuan kita di siang ini. Nanti beta mencoba mengirim modul saja sesuai dengan backward design itu untuk kakak-kakak, memandu kakak-kakak dalam proses penyelesaian tugas-tugas di LMS. Tapi kakak-kakak pemodul awal itu harus masukkan juga, baru nanti masukkan yang backward design ini. Bisa ya kakak-kakak ya? Terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Pun katong ada dalam tugas dan tanggung jawab utama kita selaku guru, tapi kakak-kakak sudah menyempatkan beberapa menit ini untuk katong ada sama-sama dalam proses pertemuan tatap maya di siang hari ini. Ya kakak-kakak semua, terima kasih. Selamat siang, sampai ketemu nanti tanggal 23 kakak-kakak. Selamat siang semuanya. Ya, siang. Siang kakak.
Siang Kak Cei, terima kasih. Oke.